ro itu kita lihat lagi kemarin tafkhim tarkik ya. Tafkhim dan tarkik. Tafkhim kita sudah bahas ada 8. Sekarang masuk ke tarkik. Tarkik ini dia ada 4 rumusnya ya. Yang pertama adalah kasroh. Jadi kasroh baik dia di awal kata, pertengahan atau di akhir, ketika dia wasal dia dibaca tipis ya. Contohnya di sini dikata linuhri jabihi, linuhri bukan ri tapi ri ya, ri. Jadi pangkal lidah tidak dinaikkan. Linuhri, karim, wariz ya, tidak wariz. Paling sering itu tasdid ya, tasdid. Kalau dia tasdid dia ngikutin, misalnya tasdid berharokat kasroh, sebelumnya fathah itu yang paling sering dilanggar, dia mengikuti. Jadi misalnya misalnya ar-rija tidak boleh arri tapi arri ya, itu khusus untuk tasdid, jadi dia ngikutin. Nah, yang kedua adalah ro sukun sebelumnya kasroh ya. Ini di sini ro sukun asli ya, maksudnya ya, ro sukun asli sebelumnya kasroh. Nah, ini juga dia dibaca tipis. Contohnya di sini misalnya fazakir, di fazakir nggak boleh fazakir tapi fazakir ya, muzakir, wahir, walaupun di tengah wahir au, selama dia di depannya tidak ada huruf tebal ya. Nah, ini itu yang kedua. Atau misalnya yang ketiga, ketika dia waqaf. Nah, ketika dia waqaf sebelumnya ada sukun, baru sebelumnya juga ada kasroh ya. Itu biasanya ro sukun sebelumnya dia ada sukun, baru sebelumnya ada kasroh. Contohnya di sini di ketiga as-sihr. Jadi dia sudah tipis, tidak boleh as-sihr tapi as-sihr. Hider. Caranya gimana? Ro itu jangan naikkan pangkal lidah. Jadi perbedaan antara dia tafkhim dan tarkik ro itu dilihat lidah. Kalau lidahnya dia pangkal lidah itu naik ya, ini kan ro ya, karena ro di atas. Nah, ini naik, ini tebal. Tapi kalau dia tipisnya gini saja. Nah, ini turunkan. Yang di sini yang diperhatikan itu bagian pangkal lidah. Ri ya, jadi jangan dinaikkan. Jadi dia landai. Jadi ini naik sesuai dengan makrotnya saja ya, tidak ditekan. Paham ya? Yang berikutnya adalah ketika waqaf ro sukun sebelumnya dia ada sukun ya. Nah, sukun ya ini contohnya misalnya walaupun dia fathah biasanya ataupun dia kasroh ya. Ro sukun sekali lagi ketika dia waqaf ro sukun sebelumnya ada ya sukun, baik itu ya sukun mat ataupun ya sukun lin ya kan. Kalau dia fathah berarti lin kan, khair ya kan, khair. Kalau dia kasroh kabir ya kan. Nah, pokoknya dia ya sukun. Nah, di sini di rumusnya waqaf ro sukun sebelumnya ada ya sukun. Ya sukun itu ada 2. Sebelumnya itu fathah ataupun kasroh. Ya, kalau dia kasroh berarti dia ya mad. Kalau dia fathah berarti dia lin, ya. Paham ya? Contohnya di sini mana? Wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi khabir. Jadi tidak dibaca khabir. Kadang gini kesalahan. Khabir, ini naik. Nah, cara triknya menipis ketika waqaf untuk ditarkikkan itu ro khabir. Ini jangan main. Coba perhatikan. Khabir. Padahal pangkal lidah saya nggak naik, tapi ini yang bikin karena suaranya tuh naik ke atas. Paham ya? Jadi nggak boleh khabir. Dia harus khabir. Nah, ini tidak ya khabir. Nah, itu naik karena naik
bibir. Gerak itu dia akan tebal. Tebalnya tidak terlalu tebal, tapi termasuk golongan tebal ketika dia kasroh. Ketika dia tak di tafik. Coba lagi. Khabir. Ini jangan gerak. Coba perhatikan. Khabir. Kayaknya dites dulu deh. Coba. Khabir. Iya, lagi. Oke. Oke, jangan juga ber. Kayak sakit gigi aja. Oke, lanjut Putri. Iya. Ini turun tetap roknya nempel dan takdirnya hilang itu. Khabir. Ya, naik bir. Iya. Jangan senyum dulu. Kita meringis dulu. Kalau kasro jangan ditaruh ini, jangan ditarik. Turun. Khabir. Ini rahang turun. Khabir. Iya. Oke. Oh, baru datang. Oke, saya dulu. Iya, kalau tadi gerak. Makanya tadi kita bertebas saya kasih satu-satu. Oke, seperti itu ya. Oke, yang baru datang nanti aja, nanti dirapkan. Paham di sini ya cara menipiskan huruf ro ya. Oke. Baik, sekarang dari Ustazah aja ya. Terus baca linufri jabi wa nabata. Perhatikan hukum lainnya. Linufri jabi wa nabata. Iya, jadi ri ya. Linufri sofik. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Pendeknya ya. Ulang lagi coba. Bentar-bentar pendek. Dan ada juga suaramu. Iya gitu dong. Oke, lanjut. Fadzakir innama anta mudzakir. Nah, itu berarti konsisten ya tipisnya kan? Karena ujung lidah bibir bawahnya nggak digerakkan. Kalau kita bawa fadzakir kir itu tebal enggak kan? Padahal lidah di belakang saya nggak saya naikkan, cuma ini yang paling sering kesalahan ini ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Apa Putri? Asih. Cara gini, ketika dia sukun, roknya sukun, sebelumnya sukun, perhatikan sukunnya hak misalnya. Asih. Namanya sukun kan tempel mahot. Baru dia tarkik, kita sudah tahu ini tarkik. Rok itu kan ada dua kondisi, bisa tafkhim, bisa tarkik. Kita lihat di sini, oh ini tarkik, karena dia sebelumnya yang hidupnya kasroh, ya kan sukun baru kasroh. Jadi yasih, asih. Lidah saja yang main. Asih. Iya. Jangan asihar itu kalau sama dia asihru misalnya gitu kan. Asihri misalnya gitu ya. Asih. Oke, kayaknya coba satu-satu deh asih. Coba Putri, Putri. Asih ayah. Kenapa? Lihat wajahnya Putri jadi pikiran dia. Silakan coba. Oke. Asih. Oke. Asih. Oke. Iya. Asih. Iya. Oke, coba. Asih. Suara H. Asih. Asih. Namanya sukun itu datangi mahrot, baru sifat keduanya. Asih. Coba Asih. Ya, asih. Oke. Asih. Oke, lanjut. Asih. Oke. Lanjut.
Iya dong. Orang pindah-pindah maju ke belakang. As-sihr. Iya, seperti itu ya. Oke, baik. Tadi sudah Putri, coba Putri lagi kembali. Asih. Oke. Jadi jangan, kalau ketika kita intonasi boleh cepat, tapi hati-hati jangan sampai korban rohwanya, sukunnya ya, sifatnya. Oke, lanjut. Wahar. Tebal, wahar. Ingat roh sukun sebelum fathah tebal kan? Nah, itu anu kedua, rumus kedua. Nah, wahar. Wahar. Kenapa wahar? Kenapa bibirmu begitu? Wahar, wahar. Wahar. Ya, waharutun. Wahar. Fun. Hijar. Oke, roknya kurang tebal sedikit lagi ya. Coba wahar. Wahar. Arro, arro. Wahar. Waharutun. Wahar. Fun. Hijar. Oke, lanjut. Wasarul lidhi hijr. Oke, lanjut. Wallahu bima ta'maluna khabir. Iya, jadi nggak bergerak ketika dia sukun, ketika dia tipis khabir. Ini dosa main, betul sudah sama. Oke, lanjut. Nah, hukumnya apa itu, doi? Ketika wakaf doir, apa itu hukumnya? Mat apa itu? Kan panjang toh? Ya. Apa? Hah? Kok matobi? Panjang itu matobi. Apa doir? Ustadz Yamin apa? Hah? Apa? Iya, matlin. Masya Allah. Kompak ya. Kan sebelumnya fathah ketemu ya sukun. Tadi kan sudah dijelaskan dari di atas. Apa itu ro sukun sebelumnya ada dia ya sukun, baik itu lin maupun mat. Kalau dia fathah dia lin ya kan, jadi matlin kan. Kalau dia mat jadi arif li sukun, dua itu aja kan. Oke, sudah ingat lagi? Ustadz Jamin sama Ustadz Saiful? Oke, sip. Berikutnya lagi. Oh, berarti ya langsung siapa? Rudi. Rudi, terakhir dari Kum. Latihan kita huruf ro tipis. Di atas 53. Ribet banget ini gitu yang terakhir. Ya, ini sudah di. Yang terakhir, contoh terakhir dari Tarfi. Ya. Ya. Dunia. Yang mana? Satunya lagi. Setelahnya. Berikutnya. Bingung bahasanya dikasih aku. Iya, jadi ini tidak main ya ketika dia paham ya cara proses dan suara bunyi, bedakan bunyi tafkhim dengan bunyi tafkhim berbeda. Rumusnya sudah tahu tadi, kalau dia tafkhim itu ada 8 rumus atau kondisi ya kan. Kalau huruf ro tafkhim tipis itu dia ada 4 saja. Oke, bisa dihafal. Dua dia kasroh, baru dia sukun kasroh, baru dia sukun kasroh, baru sukun ya sukun. Gitu aja dihafalinnya ya. Dua ini dia dalam keadaan. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Jelas ya? Oke, baik, kita masuk ke bagian ketiga dari hukum ro ini. Adalah tarkik, berarti di sini boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis ya, tebal atau tipis. Itu rumusnya adalah di sini huruf istilah yang berharokat kasroh. Nah, huruf istilah yang berharokat kasroh. Kita lihat kata kirtin. Huruf istilah, ini huruf istilah yang mana di sini? Off ya kan? Berharokat kasroh atau kasroh lain juga bisa. Itu termasuk kasroh.
Kebetulan contohnya di sini kasroh saja. Nah, di sini huruf istiqlal yang berharokat kasroh sebelumnya dia ro sukun. Ya, sebelumnya dia ro sukun, sebelumnya dia kasroh. Sudah ya terpenuhi ya. Perhatikan dia di sini rumusnya. Ro sukun, kalau mau ngambil bisa juga ro sukun. Setelahnya itu ada huruf istilah atau di depannya atau setelahnya ada huruf istilah yang berapa dia bilang tadi? Yang berharokat kasroh. Sebelumnya kasroh. Contoh ini, ya kan? Kalau dia fathah, maka dia jadi tafkhim. Contohnya di tafkhim rumusnya mana? Itu pada rumus ke 8 ya. Nah, ini. Huruf istilah selain ini kebalikannya, selainnya masuk sini ya kan? Nah, kalau dia fathah, dhamma berarti dia masuk tafkhim. Tapi kalau dia kasroh tapi huruf istilah, sama-sama huruf istilah. Ini dua kondisi, dua wajah. Bisa dibaca tafkhim, bisa dibaca tarqiq ya. Nah itu. Jadi contohnya di sini fakana kullu ini tipis dulu qin qawdil azim. Nah, kalau sekarang pertanyaannya bagaimana kalau dia waqaf? Apakah dia tafkhim atau tarqiq? Kalau dia wasol tadi kan bisa tafkhim, bisa tarqiq. Tadi saya baca tafkhim atau tarqiq? Tarqiq ya. Kalau saya baca tebal, fiurqin boleh. Tapi kalau waqaf, pertanyaannya kalau waqaf dia bisa dua wajah atau dia tipis atau dia tebal atau dua wajah? Apa? Tebal. Ihwannya apa tadi tebal apa tipis, kalau ahwat tebal. Nah sekarang kenapa tipis? Sekarang pertanyaannya kenapa bisa limaza, kenapa? Salah rumus saya. Ini saudara karena rumus ketiga tapi kalau wakaf ada wakaf sebelumnya sukun dan ini kasroh. Apa itu jadinya? Kalau wakaf Kasroh yang saya lah. tarqiq. Ya. Oke, kalau ahwat kenapa? Itu tadi pernyataannya, nanti kan benda salahnya nanti saya simpulkan. Oke. Ustaz Husnul tadi kenapa bilang tebal? Kenapa? Apa? Ustaz Jaratna? Ini master ini. Oke, ini sudah dapat toh? Atas lupa. Kelas laki senior. Kalau ayah udah saya tanya karena dia junior. Karena lupa kan? Karena setelahnya tapi di sini kasroh. Kalau baca wasal soki boleh tebal boleh tipis, makanya di rumus dia tebal itu dia nggak boleh huruf istilahnya setiap ada ro sukun setelahnya itu ada huruf istilah pasti tebal. Tapi di sini tebal itu ada tergantung kondisi itu tebal. Kalau dia fathah atau dhamma maka dia harus tetap tebal. Tapi kalau kasroh nah dua wajah bisa tebal bisa tipis. Pertanyaan lagi, kalau dia waqaf dia tebal tipis atau dua-duanya, tebal atau tipis atau kedua-duanya. Nah tadi ini bilang satu aja, Sohi jawabannya satu aja, memang nggak boleh dua-dua. Tapi tipis, nah benar atau enggak? Nanti dulu alasannya kayak gitu. Oke, nah sekarang bagian ahwat tadi yang mewakili Ustazah Nurul, Husnul ngomong lagi. Nah kenapa? Oke, ada Sosial tadi tebal katanya. tebal. Oke, kenapa saya Ini ikut? untuk sudah satu rata. Oke ya. Jadi apa? Tarqiq atau boleh direvisi
hati sih kalau misalnya merasa tapi jangan kesal gitu. Langsung ya. Saya terlalu tipis ini. Hah? Tipis saya terlalu. Kenapa? Oke, berarti tipis ya. Sekarang yang benar adalah dia tebal. Karena apa? Hilangnya dia harokat kasroh tadi. Kan rumusnya dia istilah itu kalau ro sukun ketemu huruf istilah itu sebenarnya harus tebal. Iya. Cuma karena dia kasroh, maka ada dua pendapat. Di jalur asyitibiyah, kalau di jalur lain dia selalu tebal. Karena dia tidak mandang kasroh, tapi kalau asyitibiyah dia boleh tebal, boleh tipis karena istilah tadi ini kasroh. Menjaga dia tadi kasrohnya itu, jadi boleh tebal, boleh tipis. Tetapi ketika wakaf karena tidak kasroh, kembali seperti semula yaitu tebal. Jadi pure kok karena dia tuh sama dengan apa namanya nih? Dia ro sukun sebelumnya itu dia ada huruf istilah dari nomor 8. Nah, dari nomor 8 karena dia bilang apa? Kecuali dia tidak kasroh, itu aja kan belajarnya kan, selain kasroh ya kan, selain berharokat kasroh kasroh itu tetap kasroh ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kasroh tain itu berarti dia itu tidak ada alif lam. Nah, itu berarti dia isim ya kan. Nah, ini bahasa Arab lagi pusing lagi nanti. Nah, jadi itu ya jawabannya adalah perhatikan baca di bawah. Ada nggak di bawah? Kalau nggak ada berarti sini belum lengkap ya di sini. Oke, saya ulang lagi. Berarti fi'lin ini ketika dia wasol ada harokatnya ya, huruf lo sukun sebelumnya kasroh, setelahnya ada huruf istilah berharokat kasroh atau kasrotain, sama saja itu dua wajah, boleh tebal boleh tipis ketika dia wasol. Kalau wasol kan harokatnya hidup ya kan, tapi ketika dia wakaf tetap dia tebal. Karena apa? Karena hilangnya tadi kasroh. Jadi seperti itu. Jadi harus pure kok, harus dibaca tebal. Ketika wakaf di kata ini maka jangan ditipiskan, pure kok. Kalau dia wasal boleh dua. Misalnya susah tebal, sohi firqain boleh. Tapi kalau bisa wakaf pure kok, firqain gitu ya. Paham ya? Nah, sekarang catatannya perhatikan di sini. Huruf ro pada kata al-qitor di surah Saba dibaca tarki ketika wasol dan tafhim ketika wakaf menurut pendapat yang lebih kuat. Kita tulis dulu al-qitor. Kalau di musawwar di sini, dia di sini ada dua rumus. Kalau di sini kan cuma satu, tapi ada dijelaskan di anu. Tapi kalau di lebih detail lagi itu ada tiga, ya. Tapi nggak apa yang lebih anu ini satu. Perhatikan kalau ada buka bawah buku ini nggak ada. Oke, ini saya bacakan ya. Kitor sama misro ada dua. Ada dua di sini, misro ada di sini ya? Oh, di sini. Apabila huruf ro disukunkan sebelumnya huruf istilah bertanda sukun. Kita lihat, ini kita sukunkan. Sebelumnya ada huruf istilah, ini huruf istilah kan? Tapi istilahnya sukun. Kalau tadi ini kan ro sukun setelahnya ada huruf istilah. Kalau ini sebelum ro sukun sebelum, tapi huruf istilah yang sukun. Terus apa lagi dia bilang rumusnya? Dan sebelumnya pula berbaris kasroh. Berarti perbedaannya firqin tadi ini ya. Kalau firqin tadi ini ro sukunnya sama-sama dia sebelumnya kasroh, tapi ro sukunnya setelahnya ada huruf tebal, ya kan? Sedangkan ini ro sukunnya ada huruf tebal atau huruf istilah yang sukun. Kalau ini tadi kan kasroh, ya, sukun.
Nah, di sini ini boleh tebal juga boleh tipis. Boleh tebal juga boleh tipis. Jadi misalnya pada saat dia wakof ya, ini kejadian ketika dia wakof ya. Tadi saya bacakan lagi. Ini berlaku ketika menghentikan bacaan secara sukun pada firman Allah Subhanahu wa taala ya seperti tadi ini ya. Jadi al-qitfur boleh tebal. Al-qitfur. Qitfur itu tipis. Jadi kalau misalnya kita mengambil sana atau apa, itu harus dibaca seperti dua wajah itu juga. Misfur tebal, misr. Jadi ada dua. Yang mana kita mudah. Kalau misalnya dia mau tarkik. Kalau dia mudah, tapi kalau mudahnya dia tafhim, boleh tafhim. Jadi ketika ada murid bacanya dia tafhim atau tarkik, jangan disalahkan karena memang dua wajah. Yang mana kita mudah? Paham sampai sini? Apa tadi rumusnya? Yang pertama adalah ro sukun sebelumnya kasroh, sebelumnya ada huruf istilah berharokat kasroh. Yang kedua, ro sukun sebelumnya ada huruf istilah sukun, sebelumnya kasroh. Baru ada lagi tambah satu. Ini tadi satu, ini dua, ini yang ketiga, yaitu ada ya dibuang. Contohnya pada kata di sini ada ya. Oh, ada di sini. Yasr. Pada surah apa tuh Yasr? Al-Fajr ya. Di sini dia ada ya dibuang. Jadi seperti ya. Yes. Aslinya itu Yasri. Aslinya itu Yasri. Cuma dia wakaf maka ini ya dibuang. Tulisannya di mushaf jadi dobetnya Yas. Ya, di sini karena dia ada ya, aslinya dia ya dibuang. Aslinya itu dia Yasri, ya kan? Maka di sini boleh tebal, boleh tipis. Kalau dilihat kan di sini Yasur, ya kan? Karena sebelumnya fathah, sukun fathah. Mana rumus keberapa tuh? Ditafsir sukun fathah yang ketiga kan? Itu kan kalau kita wakaf tebal kan? Ya kan? Yasur. Tapi di sini itu lebih afdolnya tipis sebenarnya. Jadi apa? Yasur. Jadi kalau anak talaki sama syekh itu dicontohkan, coba dengerin murotal itu banyak kan dia ngambil yang tipis karena yang lebih afdol yang paling banyak dipakai adalah yang tipis. Yes. Tapi kalau dia bilang yasur, soki juga benar karena memang dua wajah ya. Nah, kenapa dia bisa tipis? Karena tadi ada ya dibuang. Paham ya? Kenapa dia bisa tebal? Karena memang ya-nya sudah tidak ada, ya kan? Nah, jadi untuk kenapa dia bisa tipis itu ya karena dia sudah tahu bahwa aslinya itu adalah dari kata Yasri. Paham sampai sini? Paham aja ya, paham aja. Pokoknya istilahnya rumus-rumus tadi bacaan tadi ini diingatin aja tebal tipis tadi itu. Kalau saya dulu tuh gini. Saya mudahnya tebal ya tebal. Yang penting itu saya nggak mau. Tapi karena saya pengajar harus saya pahami banget. Tapi kalau saya cuma konsumsi membaca saja, ya udah yang penting saya makinnya saya ini bisa tebal gitu. Tapi kalau mau ujian teori mau nggak mau dipelajari ya kan. Ada kan kayak gitu kan. Ada teori kita ujian teori ya harus kita tahu. Termasuk misor ini termasuk dia berapa wajah ya kan. Dibaca pilihan, baca ketika wakaf dibaca A, tafhim, B, tarkik, C, tafhim dan atau tarkik. Nah, yang mana kan bingung kan? Yang mana ya? Kalau kita misalnya sesuai kita biasa, karena huruf tebal aja. Kalau saya kayak gitu, malas waktu saya jadi tolibah tuh ribet betul, banyak betul rumus-rumusnya, daripada pusing gitu kan. Pokoknya huruf tebal saya tebalin, gitu aja. Karena kan boleh tebal, boleh tipis. Nah, tapi ketika saya teori nggak bisa saya kayak gitu. Harus sudah tahu. Paham sampai sini? Tebal tipis? Terus dipusingin ya. Tapi nanti kalau ujian harus dipelajari ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Kirain mau nanya. Silakan.
Perhatikan di bawahnya di sini juga yang kata nuzur. Nah, itu kata nuzuri juga ya. Berarti ada 2 di sini ya. Nuzuri, nuzur. Ada nuzur. Jadi tebal boleh tipis. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, Pak Ustadz. Mengenai roh ada yang paham atau tidak nih? Yang pusing yang mana? Yang bingung yang mana? Kalau tafhim paham nggak? Rumus-rumus tafhim tadi? Ya? Paham nggak? Oh, belum dia yang betul ya? Coba Pak. Kalau yang kasroh sudah tahu bisa membedakan kan rumus-rumus kasroh? Ini bisa kita baca tebal atau tipis? Ya? Jadi lihat aja rumusnya sama contohnya. Coba baca sama-sama. Fakana, baca tipis dulu. Fakana kullu firqin kaqawdil azim. 1, 2, 3. Fakana kullu firqin kaqawdil azim. Sekarang dibaca tebal. 1, 2, 3. Fakana kullu firqin kaqawdil azim. Oke, yang Ikhwan siapa yang membaca tebal tipis? Silakan langsung baca. Yang siap-siap Ahwat. Ya, silakan. Fakana kullu firqin Iya, lanjut. Fakana kullu firqin kaqaydil azim. Oh iya, ada pou. Fakana kullu firqin kaqaydil azim. Itu tipis atau tebal? Tipis. Sekarang tebal. Fakana kullu Pure. Naik suara, pure. Naikkan ke lidah, pure. Bedanya tadi ini lidah. Kalau dia tebal, naikkan pangkal lidah. Kalau dia turunkan pangkal lidah. Pure lempung, pure lukai, pure tim. Fakana kullu firqin kaqaydil azim. Coba pure lukai, pure lukai. Jadi suara ke atas. Kalau pure masih kurang. Pure lukai. Sip. Baik. Oke. Fakana kullu firqin Pure, jangan bibir, pure lukai. Pure lukai. Lagi. Oke. Pure lukai. kaqaydil azim. Oke, Asanta. Berikutnya yang Ahwat siapa mau nyoba? Coba Ihwan. Oke, silakan. Fakana kullu firqin kaqawdil azim. Oke, baca tebal. Fakana kullu firqin Tebal lagi. Fakana kullu firqin kaqawdil azim. Mudah tebal atau tipis? Kalau sekarang udah tipis kan? Coba Ustazah Husnul tebal. Baca tebal coba. Fakana kullu firqin kaqawdil azim. Yang tebal aslinya kayak gitu. Kalau tadi itu kurang tebal. Oke, alhamdulillah ya. Berarti di sini boleh tebal, boleh tipis. Jadi yang mana kita mudah? Kalau tadi Ustazah Husnul mudah tebal. Kalau Ustazah ini tadi mudah tipis ya. Dari suaranya mudah tipis. Sama juga tadi Ustadz Yamin mudah tipis ya. Oke, sampai sini paham tidak? Insyaallah paham ya. Mudah kok, tinggal tahu aja rumusnya. Kalau Anda tuh cara yang penting kaidah secara umum itu dia kalau fathah dhamma itu pasti tebal. Ketika dia sukun lihat sebelumnya, kalau dia fathah dhamma itu tebal.
Nah, kalau kasro ini itu sebenarnya dia tipis, tapi dia ada tebal ketika itu yang dihafal. Ketika berdiri ada hamzah wasol itu selalu apapun keadaan kalau ada hamzah wasol sebelum ro sukun itu pasti tebal. Sama tadi huruf ro sukun sebelumnya ada huruf istilah yang bukan berharokat kasroh. Ya kan? Makanya ketika di sini waqaf fiurqo itu harus tebal, fiurqo karena dia tidak ada kasrohnya. Ya. Ketika dia wasal maka berlaku. Nah, gitu aja caranya untuk menghafali secara kalau nggak mau terlalu ribet untuk kita konsumsi nanti bacanya gitu. Ketika dia fathah, doma itu tebal, kasro itu dia tipis. Kalau dia sukun sama mengikuti tadi fathah doma sukun dia jadi tebal ya kan. Tapi kalau dia kasro sukun atau sukun fathah itu tebal, tapi ketika dia kasroh, sukun kasroh, nah dia tipis. Tapi kalau dia untuk ro sukun ini bisa dibaca tebal ketika dia ada hamzah wasol atau huruf tebal. Nah, kalau dia bilang bisa tebal tipis, hafalin aja yang di Al-Qur'an ya cuma ini doang aja. Artinya yang paling sering banyak contoh ya ini. Tapi kalau nggak mau lagi ribet, misalnya nggak mau ribet lagi, kalau ada huruf istilah ya udah tebalkan aja sudah. Kayak usul toh biasanya tebal ya kan. Nah, kalau zaman saya dulu, pokoknya kalau ada huruf tebal, ya itu saya tipis. Saya pasti itu tebal, kayak gitu aja. Nah, paham ya? Jadi perbedaannya tadi ini huruf istilah, kalau dia kasro itu boleh tebal, boleh tipis. Tapi kalau dia selain itu selalu tebal, itu aja. Kenapa dia nifirkin tadi ini dia tadi dibaca wasal itu boleh tipis? Ya karena tadi harokat kasro itu khusus untuk huruf istilah tadi. Paham ya? Mudah toh? Ada pertanyaan? Sebelum kita masuk waqaf ibtidah ini penting. Iya, betul. Harus begitu, kalau dia harus lihat ada hamzah wasal apapun harokat sebelumnya, fathah kasroh doma, dia kalau ada hamzah wasal dia selalu tebal. Oke, baik, kita halaman 80. Waqaf dan ibtidah. Waqaf itu apa? Berhenti. Berhenti itu dia ada istilah waqaf, ada istilah apa lagi? Ada istilah dia waqaf untuk mengambil nafas, ada juga dia istilah waqaf berhenti bacaan. Ada tahu istilahnya apa? Sakta itu berhenti sejenak. Ini berhenti, shadaqallahul azim. Apa namanya? Waqaf apa namanya itu? Kotor ya, pernah dengar? Oke, saya bawa buku rekomendasinya di sini. Di sini ada nggak ya? Ini ketahuan ini bukunya di RQ makanya nggak dibaca-baca. Jadi padahal ada contoh sudah dibawa catatan ini nggak tahu loh ketika waqaf itu tebal. Dan betul ini bukunya ditaruh di RQ kan dan dibawa pulang. Oke, sekarang silakan ditulis tanda waqaf. Macam-macam ada 3 macam waqaf ya. Yang pertama adalah waqaf tanda berhenti. Apa ya caranya ya? Pokoknya dia ada 3. Waqaf adalah memutus suara di akhir kata Al-Quran untuk mengambil nafas dengan niat untuk melanjutkan bacaan. Ini saya singkat aja, ini panjang, saya singkat aja. Oke, waqaf itu memutus suara di akhir bacaan yang sudah atau akhir kata Al-Quran bisa juga ya. Yang umumnya, biar dia paham lagi. Yang umumnya
ya kan? Yang umumnya untuk mengambil napas dengan niat apa? Mengambil napas dengan niat apa? Melanjutkan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tuh wakaf nih, berhenti. Tarik napas lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tarik napas lagi, baca lagi. Itu namanya wakaf. Berhenti untuk mengambil napas lagi, melanjutkan bacaan. Paham? Itu wakaf. Oke, berarti setiap akhir ayat itu pasti kita wakaf kan? Karena napas kita juga paling setiap kita akhir baca itu, akhir ayat itu kita wakaf, itu sunnah kan? Walaupun napas kita panjang boleh disambung ya kan? Oke, paham? Yang kedua adalah sakta. Sakta adalah memutus suara dengan rentang waktu tertentu dengan tidak mengambil napas, dengan niat untuk melanjutkan bacaan. Bedanya tadi apa? Saya ulang lagi ya. Memutus suara dengan rentang waktu tertentu dengan tidak mengambil napas atau tidak mengambil napas, boleh terserah. Dengan niat untuk melanjutkan bacaan. Ya, sudah dapat. Oke, kalau saya simpulkan gitu. Kalau wakaf itu berhenti, berarti apa dia bilang tadi? Memutus suara. Sakta juga memutus suara. Kalau wakaf tadi mengambil napas ya untuk melanjutkan bacaan. Tapi kalau sakta kebalikannya, nggak boleh ngambil napas untuk melanjutkan bacaan. Cuma sakta ini dia rentang waktunya adalah berhenti itu 2 ketukan atau 2 harokat. Contohnya apa ketika wakaf itu? Misalnya mimbar qadina haza, gitu kan? Sakta dia kan, tapi tanpa mengambil napas ya. Itu contoh di sini dijelaskan nggak di sini? Wakaf apa? Ada nggak kita sudah kita pelajari itu ya? Ada di sini sudah selesai ya? Nah itu pengertian dari sakta. Sakta itu dia ada 4 wajib yang di Al-Quran ya. Tapi kalau misalnya ditambah 2 jaizah, boleh wakaf boleh tidak, jadi semuanya ada 6. Jadi di jalur Asyitibiyah tanda sakta itu ada 6. 4 wajib, 2 jaizah, artinya boleh jaiz. Yang pertama adalah ketika dia wasol, namanya sakta itu kan dia bacanya sebenarnya wasol kan, wasol. Cuma dia berhenti sejenak, ya, berhenti sejenak. Itu ada misalnya di Kalaban Rona, itu di surah 83 ayat 14. Kalau mau ditulis silakan. Tanda sakta itu ada 4 yang wajib di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah di surah ke-8 ayat 14, Kalaban Rona, tahu kan tulisannya? Kalaban Rona. Kalau ada Al-Quran silakan buka. Surah 83 itu surah apa ya? 83. Ntar dulu. Oh, aku jadi blank ya. Silakan curhat ya teman-teman. Mutafifin ya, mutafifin. Oke. Terus berikutnya lagi di kata waqilaman roko. Itu dia apa? Di surah ke-75 ayat 27. Al-Qiyamah. Oke, berikutnya lagi
Mimbar qadina. Ini tahu sudah nih. Ada. Gimana tuh ya sering baca malam Jumat. Orang-orang terbiasa dulu biasanya gitu ya. Surah ke-36 atau Yasin ya, surah Yasin. Ayat 52. Mimbar qadina hadza dan selanjutnya. Sama satu lagi itu ketika dia wasol ya, ayat 1 ke ayat 2 itu pada surah 18 ayat 1 ke 2 Al-Kahfi, ya kan? Ayu wajah qayyima, kalau kita mau wasol nggak boleh ayu wajah qayyima dan seterusnya. Jadi harus ketika kita mau wasol, mau menyambung itu ayat jalur asyitibiyah kita, karena asyitibiyah di Indonesia pakai itu, maka wajib waqaf, wajib dengan disaktakan. Tapi kalau dia waqaf tidak menyambung, ya nggak terjadi sakta. Ini kecuali wasol saja. Paham gak ini? Di surah Al-Kahfi itu menyambung ayat 1 ke 2 ketika mewasolkan itu harus dibaca sakta. Wajib dibaca sakta, wajib. Jadi ada 4 wajib. Ya. Yang boleh sakta dan boleh tidak sakta itu pada surah di surah apa ini ya? Innallaha bikulli syai'in alim. Akhir surah Anfal masuk ke At-Taubah. Nah, itu dia ada kalau dia wasol itu dia ada 2 wajah. Boleh dia dibaca dia dengan hukumnya alimum baro'ah. Boleh juga dibaca sakta alim baro'ah. Jadi cara wasol sakta ini perbedaannya tadi waqaf sama sakta itu cara bacanya ya kayak waqaf, dimatikan. Tapi tidak mengambil napas, itu aja bedanya. Cara bacanya kayak gitu. Nah, kalau di surah tadi ini Al-Anfal masuk ke At-Taubah, itu dia ada 2 wajah ketika dia wasol ya. Ketika dia wasol, yang pertama adalah hukum iklab tadi ini ya, karena tadi ketemu hurba alimum baro'ah atau sakta. Sakta nggak boleh disambung, dia harus diwakafkan, tapi berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Jadi apa? Syai'in alim baro'ah dan selanjutnya. Paham ya? Ana ulang lagi, pada surah tadi ini Al-Anfal sambung ke At-Taubah, ketika dia wasol itu ada 2 wajah. Hukum dia diidghamkan atau dihukumkan tadi karena hukumnya ini nyambungnya dia iklab, jadi diiklabkan. Atau kedua dengan sakta, berarti sakta dimatikan kan, alim. Kalau misalnya disambung alimum sesuai harokatnya, apa hukumnya, ya kan? Nah, paham ya? Kalau dibaca waqaf aja ya berarti nggak berlaku sakta sama di atas. Kalau kita misalnya di akhir kata di ayat 18 tadi itu nggak apa-apa, nggak sakta ketika kita waqaf. Tapi kalau yang lainnya mimbar qadina hadza, kalau ini kita wasolkan, walau misalnya ada tanda waqaf, kadang kita angkat tanda waqaf kalau pendek-pendek kan, itu harus sakta ya. Paham ya? Sama di kalaban role itu wajib sakta karena dia di situ bukan di akhir ayat ya. Tapi kalau di iwajah tadi karena akhir ayat boleh. Oke, yang kedua adalah di surah apa ini ya? Saya lupa nih. Maliyah halaka. Surah apa ya? Apa ya? Ada ingat nggak? Siapa ini yang hafiz ini? Maliyah halaka ini ada, masih ingat? Ada di surah apa itu? Coba cari dulu, saya lupa. Buku satunya saya ada.
Nah, kalau yang ini dia ketika menyambung ayat 68 ya, masuk ke 69. Jadi di sini ketika dia menyambung dua ayat tadi ini itu boleh dibaca sakta, boleh juga tidak. Jadi sama dengan di atas. Jadi maliyah halaka boleh langsung, berarti dia di sini ada idgham. Tapi kalau misalnya dia sakta harus berhenti sejenak. Maliyah halaka dan selanjutnya. Di surah apa itu ya? Coba di kof ya, coba di kof kan? Atau saya lupa ya. Dapat ada itu? Al-Haqqo. Al-Haqqo. Nah, itu Al-Haqqo dapat ya. Saya lupa. Kan sudah dijelaskan. Belum mulai ya, kita baru ini aja sudah bahas. Oke, baik. Itu perbedaannya wakaf sama sakta sudah tahu ya. Nah, sekarang yang ketiga adalah qata'. Qata' ini adalah memutus suara di akhir kata Al-Quran dengan niat berhenti dari membaca. Artinya sudah Allahul Azim ya kan? Artinya sudah tutup Al-Quran. Jadi ketika kita sampai situ batasnya, nah itu namanya qata'. Sudah nggak lanjutin lagi. Nah, saya ulang, memutus suara di akhir kata Al-Quran dengan niat berhenti dari membaca. Kalau tadi kan niatnya masih berlanjut membaca toh, dua-duanya tadi kan. Nah, kalau qata' itu dia mengakhiri bacaan Al-Quran gitu. Intinya mengakhiri bacaan Al-Quran itu namanya wakafnya, namanya qata'. Bukan wakaf tapi qata'. Silakan di qata' bacaannya sampai situ, sampai surah ini qata'. Nah, kadang ada bahasa kayak gitu ya kan. Oke, itu tadi pengertian ketika kita berhenti bacaan. Itu jadi ada 3 istilah, sudah tahu pengertian antara wakaf, sakta dengan qata' tadi ya. Paham ya sudah ya? Oke, baik kita lanjut. Wakaf. Nah, di sini membahas tentang wakaf. Bukan qata', bukan sakta ya, tapi dia wakaf. Menghentikan bacaan sejenak untuk mengambil napas lalu melanjutkannya kembali. Ini namanya wakaf ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari ini itu dia ada 4 ya pembagian. Yang pertama adalah wakaf tam atau sempurna. Wakaf pada kata yang tidak memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi lafaz dan makna. Contohnya seperti pada surat Al-Baqarah ayat 5 dan 6. Wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru dan seterusnya ya. Nah, kita wakaf ini berarti akhir ayat sebenarnya kan? Sebenarnya akhir ayat. Karena apa? Kata wa ulaika humul muflihun itu dia sudah sempurna dari segi baik dia lafaz maupun makna. Itu lebih bagus namanya, itu namanya sempurna ketika wakaf di situ. Jangan jangan dilanjutkan kalau dalam istilahnya kayak gitu. Artinya tam itu dia bagus banget ini. Bagus banget, kita sempurna banget baik dari segi makna maupun lafaz itu sudah selesai. Maknanya juga selesai. Misalnya maknanya ini tentang kebaikan. Itu namanya wakaf tam di situ. Jadi sama ketika kita ini misalnya mau sholat gitu kan, paling bagus itu ini berhentinya di sini. Karena apa? Karena sudah sempurna dari maknanya maupun lafaznya. Apalagi kalimatnya ya. Ini dari lafaz itu i'rab ya, maksudnya i'rab. Jadi dia sempurna itu namanya wakaf tam. Nah, jadi di sini misalnya muflihun, maka itu lebih bagus seperti itu. Artinya sempurna dari makna dan lafaz. Itu pertama.
Untuk tanda wakaf sendiri di dalam Al-Quran itu, kalau tam itu biasanya dia tanda mim. Mim, jangan mim kayak gini ya. Itu mim iklab ya kan? Ya mimnya begini, ekornya begini. Ada mim kecil gitu kan? Sama begini juga. Ini termasuk tam juga. Itu tam juga. Jadi kalau ada tanda itu lebih sudah sempurna maknanya. Makanya kalau bisa berhenti. Makanya dia bilang kalau pola itu dia lebih baik berhenti. Karena apa? Dari segi makna maupun dari segi dia i'rabnya atau lafaznya itu dia sudah sempurna ya. Artinya di ayat selanjutnya itu tidak ada hubungan lagi, tidak ada sambungan makna tadi dia bilang kayak gitu, yang tidak memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi lafaz dan makna. Paham gak ini? Paham ya? Baik, yang kedua adalah waqaf namanya kafi. Cukup sempurna. Apa itu kafi? Kafi di sini waqaf pada kata yang memiliki. Kalau tadi kan tidak memiliki hubungan dari segi makna maupun dari segi lafaz, ya, atau i'rab di sini. Nah, sedangkan di sini waqaf kafi tadi ini adalah waqaf pada kata yang memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi makna, bukan dari sisi lafaz. Dari makna misalnya gini, contohnya di sini kita lihat aja dari Al-Baqarah ayat 6 sama 7. Atau udah selesai pakai ini, yang ini kayaknya saya ambil dari Al-Fatihah aja deh, mana ya di contoh. Udah habis ini ada contoh. Nah, ini apa pakai? Ini apa contohnya? Ada bawa Al-Quran yang ada tanda artinya biar lebih paham lagi sih, karena kita ini sama-sama nggak hafal juga. Supaya ngerti. Kata boleh, pokoknya ada tarjim. Contohnya di sini kan Al-Baqarah ya, ayat 6 sama 7. Atau saya ambil ya 6 sama 7. Am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, ini sebenarnya kalau mau dilanjutkan dari segi mana boleh ya. Am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim dan seterusnya ya. Nah, apa? Enggak, silakan bacakan aja. Saya minta nanti. Oke, di ayat 6 sama 7. Saya bacakan. Nah, di sini dikatakan bahwa di ayat tadi 6 sama ayat 7 ini itu dari segi maknanya waqaf ini dari segi maknanya dia masih ada hubungan, ya kan? Masih ada hubungannya. Coba bacakan apa maknanya di situ dari ayat 6 sama 7. Coba bacakan dulu ayat apa artinya. Artinya aja dulu. Sesungguhnya orang kafir sama saja bagi mereka. Kau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidaklah beriman. Itu ayat 6. Sekarang ayat 7. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Nah, ya kan mereka berarti masih ada sambungan tadi. Itu namanya, makanya di sini kalau kita tahu artinya mudah ya. Nah, tapi nanti ada triknya. Bagaimana kalau kita nggak tahu ya? Nah, supaya paham aja bahwa ini waqaf kafi, namanya waqaf kafi. Jadi di ayat tadi 6 ketika berhenti itu karena dia maknanya masih ada, makanya kalau misalnya kita sholat, kalau bisa ini masih nyambung karena dia dalam maknanya masih ada hubungan. Itu namanya waqaf kafi. Boleh berhenti di situ dia maknanya ada, tapi kalau dari segi lafaz dia tidak. Nah, kalau
lapasnya nggak apa-apa, dia sudah sempurna, maknanya irobnya juga pas ya. Tapi dari segi maknanya masih ada selanjutannya. Misalnya gini, saya dan ibu hari ini akan pergi ke pasar. Nah, ayat kedua, di mana nanti di pasar itu ibu nanti akan membeli daging. Berarti masih ada suatu cerita gitu kan? Nah, itu namanya artinya masih ada menyambung makna selanjutnya. Artinya ada kaitannya makna selanjutnya di ayat kedua, ayat selanjutnya. Paham kayak ini? Ya, tapi kalau dari lapasnya sudah sempurna. Karena terputus kan, sama kalau kita koma. Kalau kita bahasa Indonesia itu koma. Ya kan? Atau titik tapi masih melanjutkan lagi cerita tentang Abu Nawas misalnya kayak gitu. Ya? Paham ya? So, Oke. Langsung semua cukup. Nah, kalau seperti kayak gitu boleh tanpa mengulang lagi kembali, langsung lanjut bacaan selanjutnya. Nah, jadi kalau misalnya la yu'minun boleh. Jadi kalau tamang nggak usah lagi la yu'minun, andai kata ini tidak ada akhir ayat. Ini kan mudah karena maknanya ini ketika dia memang ada akhir ayat ya. Akhir ayat kan sunnah wakaf ya, sunnah wakaf. Tapi bagaimana kalau dia panjang, dari ayat itu panjang. Nah, disinilah kita berlaku nanti tanda-tanda wakaf yang sudah diberikan tadi. Ya, kalau tadi yang tam itu kalau ada sudah tanda kola sama mim, nah itu lebih baik wakaf. Karena apa, sudah sempurna makna maupun dari kata maupun dari maknanya ya. Nah, sedangkan kalau dia di sini itu tanda di Al-Quran itu biasanya kalau dia nggak di akhir ayat itu tanda sholat. Nih lebih wasol kan, wasol ya kan, sama huruf jim. Berarti kalau ada tanda ini boleh lanjut langsung, tapi hati-hati kalau yang ini ya. Ini kan lebih baik wasol. Ini lebih baik wasol karena dari tadi segi maknanya masih ada hubungan. Tapi boleh berhenti selama dia masih dari segi lafaznya itu dia sudah sempurna. Ya, misalnya dari pergi ke pasar, jangan pergi ke, baru pasar kita wakaf pasar, bahkan nggak nyambung. Itu namanya melanggar tadi i'rab atau tadi lafaznya, tidak sempurna lafaznya. Pergi ke, baru kita putus wakaf, pergi ke pasar membawa ikan. Nah, itu yang maksudnya dalam istilah Indonesia. Tapi kalau pergi ke pasar boleh, koma misalnya kan, untuk membeli ikan, ibaratnya kayak gitu tadi wakaf amfi ini, paham? Dan maksudnya segi lafaz tadi itu seperti itu, paham gak ini? Kayaknya dari awat Iwan ini kayaknya praktek aja, oke sudah baik ya. Lanjut, berarti itu namanya wakaf kafi, cukup sempurna. Apa tadi? Kalau tadi wakaf tam itu sempurna dari segi makna dan lafaz. Kalau dia wakaf kafi sempurna makna, sempurna lafaz tapi makna masih ada hubungan, ya kan? Memiliki hubungan dengan selanjutnya ya. Artinya dari segi makna tidak sempurna, tapi dari lafaz dia sempurna. Boleh berhenti. Ibaratnya kita tanda koma, ya kan? Tanda wakafnya yaitu tadi. Oke. Berikutnya sekarang yang ketiga adalah hasan, baik. Nah, wakaf pada kata yang memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi lafaz dan makna. Selama wakaf pada kata tersebut memberikan makna yang sempurna. Maksudnya itu di sini gini. Dari segi makna maupun dari segi lafaz, ya kan? Segi lafaz itu dia masih ada kaitannya, belum sempurna. Di sini boleh berhenti ketika kita habis napas. Tapi lebih baik kalau kita mau mulai ibtida, itu dia ada dua. Ya di sini lebih baik tidak, dia lebih baik itu mengulang lagi supaya dia
menyambung dari lafaz tadi sama dari makna ini sempurna. Jadi kayak gini, ketika kita wakaf ini boleh, itu biasanya kalau kita habis napas tidak ada tanda wakaf, ya kan? Tidak ada tanda wakaf, atau tanda wakaf ada kata la, tapi napas kita berhenti, napas kita habis, boleh kita berhenti di situ. Tetapi harus mengulang lagi. Karena apa? Karena wakaf hasan ini dari segi makna maupun dari segi lafaz dia belum sempurna, karena masih ada kaitannya, ya. Itu maksudnya dari kalau tadi dari takfi itu kan kalau dari makna belum masih ada kaitannya, berarti belum sempurna makna, tapi sempurna lafaz. Kalau ini lafaz makna nggak sempurna, masih ada kaitannya. Contohnya misalnya tadi di sini apa? Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, kan? Misalnya di sini wakafnya dikata alhamdulillah, habis napas. Nggak boleh langsung rabbil alamin, nggak sempurna. Karena apa? Dari segi dari lafaz aja alhamdulillah, apa segala puji bagi Allah Tuhan dan semesta alam, masih nyambung kan? Maka kenapa berhenti alhamdulillah? Boleh karena habis napas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu, bisa gitu. Kita wakaf ini berhenti. Alhamdulillah, boleh. Hasan, tapi ngulang lagi. Karena apa? Makna sama i'rabnya masih bersambung dari Rabbil Alamin masih, ya kan? Jadi tidaknya melalui berarti harus mengulang lagi. Tanda wakaf ini biasanya pakai solaya juga, solay ini sama tanda lam alif. Berarti kalau ini namanya hasan. Ketika saya wakaf kayak gini, itu wakaf apa tadi saya lakukan? Saya ngulang lagi, berarti saya wakaf hasan. Kita biasanya kalau bacaan panjang itu tidak ada tanda wakaf, atau misalnya kadang juga teman-teman ada tanda lebih baik wasol itu diutamakan, tapi mengulang lagi, itu namanya di wakaf hasan, ya. Tapi dari segi ini kalau kita tahu maknanya, tapi itu biasanya membantu ketika kita baca Al-Quran per kata, ya kan. Nah, tapi bagaimana kalau tidak? Nah, kalau tidak ya itu tadi kita ikuti tanda-tanda wakaf. Kalau tanda wakafnya dia tadi yang saya sebutkan di atas, yang mana ini harus berhenti, ya sudah cukup, sempurna sudah. Tapi kalau misalnya dia huruf lam atau yang tadi hasan, wakaf tanda hasan ini, maka harus mengulang lagi. Nggak boleh dia lanjutkan langsung tidak selanjutnya. Itu. Nah, itu yang ketiga ya. Tadi sudah 1, 2, 3. Nah, sekarang yang keempat adalah hobi. Dari 1, 2, 3 ini paham nggak dulu sebelum saya masuk hobi? Ngantuk kan dah. Pengaruh dari ngantuk itu kadang juga nggak masuk. Ngikutin aja ya. Oke, baik. Baik, berikutnya adalah yang keempat, namanya wakaf hobi. Nah, hobi ini artinya buruk, berarti tidak boleh ya. Nah, ini ya agak kurang lebih dari hasan, tapi lebih baik hasan. Cuma perhatikan kalau hobi. Wakaf pada kata yang memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi lafaz dan makna, karena wakaf pada kata tersebut dapat mengurangi atau merubah makna. Contohnya seperti pada kata di sini, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Perhatikan, kita wakaf di kata la taqrabus sholah. Ah, itu baru itu nggak boleh wakaf di situ. Nggak boleh wakaf di situ. Apa artinya ada di situ, lihat. An-Naba, An-Nisa ayat 43. Atau bingung dosa aja ya, saya contohkan itu, saya contoh di lain aja deh, itu terlalu panjang. Contohnya misalnya Malikin Nas misalnya. Malikin Nas, harusnya kayak gitu kan? Nyambung kan? Jadi dari segi makna maupun dari segi i'rabnya itu dia masih nyambung. Tapi kalau saya wakaf Malik belum apa-apa sudah Malik, sudah saya wakaf, itu nggak boleh kayak gitu. Apabila kita berhenti karena darurat itu boleh, tapi ngulang lagi sama kayak Hasan tadi nih. Cuma kalau misalnya Malik
Malik padahal malikin nas, malik apa ya kan, kuasa apa, bahwa apa namanya, sifat Allah ya, dari malikin nas ini apa artinya? Malik Rajanya manusia. raja manusia kan. Nah, raja apa ya kan. Nah, jadi malik belum sempurna kan. Malik apa maksudnya? Malikin nas artinya raja dari rajanya manusia gitu kan, artinya Allah maksudnya gitu kan. Jadi malikin nas, dan itu yang maksudnya dia nggak boleh wakaf di situ. Kalau lebih sempurna adalah malikin nas, itu baru sempurna. Tapi kalau misalnya kita hobi ini misalnya, jadi ketika kita berhenti jangan asal berhenti. Makanya ketika kita wakaf itu harus perhatikan juga di mana nanti kita memulai lagi. Itu sih intinya. Itu kalau dari segi tadi wakaf tadi nih. Ini baru wakaf ya, ibtidanya masih belum ya. Oke. Belum. Ada Rat? Sudah dapat? Belum? Ini Nah, mau lihat ya, kalau tadi kan malikinas paling gampang banget kayaknya. ada sih Mbak. Nah, coba. Bacaan ke artinya Silakan. ayat 43 ya. Kalau kita berhenti di kata sholat. Ya ayuha, coba. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat. Nah, ya kan, Mak. Jadi hancur kan maknanya, itu dibilang dilarang berhenti di situ. Makanya penting sekali kita tahu artinya kan. Nanti bingung apa tuh, bukan kita diam jadi laknat sama Al-Qur'an. Tapi kalau nggak tahu apa kan bisa. Hah? Kan baru tahu sekarang. Iya, itu gunanya kita belajar. Terus apa lagi, Rat? Artinya selanjutnya. Sedangkan kalian mabuk, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan dan tidak Nah, pulang. ya sudah berhenti, Rat. Insya Allah. Nah, bagaimana seandainya kita nggak tahu gitu kan? Ulang lagi dari kata sebelumnya lagi. Harus ambil nafas. Itu gunanya nanti kalau di Jazari nanti, insya Allah taraki, mungkin kami nanti akan latihan pernapasan. Karena apa? Penting sekali nafas panjang. Jadi bagaimana kalau nafas pendek? Qadarullah kalau sudah misalnya. Tapi kalau kita ini masih sehat-sehat aja, ada tuh yang memang kendala dengan nafas, tapi memang dia karena punya penyakit. Itu Allah Maha tahu. Dia tidak sengaja karena memang kondisi. Tapi kalau kalian yang sehat-sehat, kalau nggak mau belajar, kalian ya udah, itu kalian ya salah-salah terus, maknanya salah-salah terus. Kayak gitu, kita nggak tahu sudah artinya, ya kan? Kita asal-asal wakaf. Nah, ketika kita seperti kayak gini, maka kembali lagi, ulang lagi, ambil nafas lagi panjang. Baru baca lagi, usahakan wakaf sampai ke depan selanjutnya. Jadi kalau kita mau cari maknanya apa dalam penting juga tarjim itu. Tapi kalau misalnya nafas kita itu kalau pendek ya, tapi kalau nafas panjang aman, berhentilah ketika ada tanda wakaf. Tapi kalau misalnya enggak, maka kita ngulang lagi. Makanya ngulang hati-hati. Biasanya pada kata summa, kata wa ini hati-hati, bisa juga dia wa itu bukan arti dan. Jadi wa itu maknanya dalam bahasa Arab itu beda-beda, ada dia wa, usah lagi saya bahasa Arab bingung lagi nanti kan. Nah, atau misalnya kata fa, kata misalnya li atau mudori. Seperti kayak gitu. Insya Allah nanti ketika caranya gimana? Ya talaki, harus tetap setoran bacaan. Bagaimana cara wakaf ibtidah? Intinya latihan pernapasan. Wakaf ibtidah mau sempurna. Jadi dari wakaf tadi ini 1, kedua dan ketiga ini perhatikan di kata 1, kedua aman, ya kan? Tanda tadi wakaf. Tapi kalau di hasan itu lebih baik mengulang. Nah sekarang pertanyaannya harus di mana ibtidah mau mulai? Ya pelajari lagi caranya. Paham nggak ini tentang wakaf? Ini maksudnya kenapa hobi buruk? Karena tadi maknanya itu tadi betul-betul fatal kan? La ilaha, kita berhenti la ilah, tidak Tuhan, ya kan? Nggak boleh kan kayak gitu. Kalau habis nafas boleh, tapi ngulang lagi la ilaha illallah dan seterusnya. Paham ya? Nah, catatan perhatikan. Kesempurnaan melakukan wakaf didasari atas pemahaman terhadap makna Al-Quran. Ya, oleh karena itu disarankan bagi yang belum menguasai bahasa Arab agar melakukan wakaf sesuai dengan tanda-tanda wakaf pada mushaf.
terutama tanda-tanda yang ada sama ya di situ ya. Pada mushaf mujama Malik Fan cetakan terakhir. Nah, kalau ini tentang mushaf itu, kalau kita kan nggak pakai mushaf Indonesia. Ini contoh pengalaman anak laki pada Syekh. Pada Syekh itu kalau harus wajib laki pakai mushaf Madinah. Ketika kami pakai mushaf Indonesia, biasanya kan karena haid biasanya gitu ya. Wakaf lah, kita ngikuti sesuai tanda wakaf. Langsung ditegur karena tidak sama. Ya Ustaz, ya pakai mushaf apa itu? Tahu sudah kenapa ada tanda wakaf ke situ? Ada saya pakai mushaf apa itu? Tahu dia. Pakai mushaf Indonesia, saya kan sudah Anda bilang, jangan pakai mushaf kalau nggak ada harus pakai aplikasi. Cari yang Madinah. Karena wakaf Indonesia ini masih belum maaf aja katanya. Maaf aja, kata maaf itu berarti kan sudah ada tanda gitu kan. Makanya dia bilang terbukti tadi di sini juga bahwa terbitan cetakan terakhir berarti kan banyak direvisi. Sekarang kan Al-Quran mau direvisi, mushaf Madinah kan, Al-Quran yang dulu ini itu sudah mau memang sudah nggak dianuin lagi, sudah nggak diterbitkan lagi. Karena apa? Ketika kita belajar tahsin itu nggak nyambung. Kayaknya kita wakaf dulu ya, tidaknya nanti aja ya. Ini aja pusingnya. Oke. Apa ya, dari kesimpulan tadi intinya kayak gini. Ikuti tanda wakaf yang sudah ada. Kalau bisa skip sudah mushaf Indonesia. Ya, pakai mushaf Madinah. Kalau kita sudah mau belajar tahsin itu, belajar tajwid itu harus memakai rekomendasi memang mushaf Madinah. Karena itu nyambung. Tanda wakaf tidaknya aja sudah terbukti ketika saya juga ya salah ya Ustazah, harus dianu lagi. Nah, pengalaman lagi anak, enggak ada tanda wakaf, saya berhenti. Ini contoh saya pengalaman pribadi ya. Ya Ustazah, kenapa berhenti di situ? Kenapa lanjut di situ ada tanda wakaf kah? Padahal itu kalau dari segi biasanya kan kalau teman-teman kayaknya bisa aja nih deh, kayaknya nyambung aja, itu berarti dia pakai wakaf Hasan kita kayak gitu kan? Harusnya kan ulang lagi. Ternyata wakaf Hasan itu harus mengulang lagi. Jangan langsung ya Ustazah, ada tanda wakaf ke situ? Nggak ada sih. Kenapa wakaf di situ? Berarti saya memakai tadi wakaf Hasan, nggak boleh. Harus kita mengulang lagi. Karena apa? Karena beliau kan sudah tahu maknanya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Dari semuanya itu apakah wajib kita ikutin? Apakah tanda wakaf itu wajib? Jawabannya tidak. Tidak. Artinya apa? Kalau kita misalnya mau setiap ayat itu, kalau kita misalnya mau kita waso sampai satu ayat gitu kan, tapi tanda wakaf itu selama panjang nafas silahkan gitu kan. Nah ini saya ada pertanyaan kayak gitu waktu itu. Tetapi kalau itu yang sudah paham dengan makna Al-Quran, kita sudah paham belum? Belum kan? Apa dibilang catatan tadi di sini? Kalau kita nggak paham, lebih baik ngikuti tanda, karena itu sudah bilangnya saya juga itu sudah diatur maknanya sudah sempurna oleh yang ahlinya, jadi jangan lagi sudah dilanggar. Tapi kalau mereka yang sudah paham boleh. Ada pernah saya dengarin juga beberapa saya dengarin saya 1, saya 2 gitu kan, artinya saya gini, dia kadang wakaf di sini tapi dia selalu yang Hasan pakai. Hasan itu apa? Mengulang lagi. Jadi ada juga enggak, tapi dia melanjutkan lagi, tapi dia paham dengan maknanya, sedangkan kita nggak tahu. Jadi lebih amannya kalau tidak ada. Jadi kesimpulan dari ini, kalau tidak ada tanda wakaf, kalau bisa kita mengulang. Itu namanya kita wakaf Hasan tadi ya. Nah, kalau misalnya yang tadi yang tidak dibolehkan itu adalah tadi hobi. Ya seperti tadi itu tadi maknanya yang tadi salah. Dan kedua lagi biasanya sih ada tanda lam kayak gitu, lam alif ya. Ketika kita misalnya habis nafas boleh, tapi kita tidak sengaja ulang lagi dari awal tadi bacaan tadi kita itu. Seperti kayak gitu. Paham ya? Atau beberapa kata lah. Ya nanti ketika bacaan baru kita tahu prakteknya harus. Oke, sampai sini dulu pelajaran kita. Ada paham atau tidak? Paham aja ya. Saya juga wakaf tidak masih saya belajar. Cuma minimal kita tahu yang mana ini wakaf tam, yang mana wakaf itu kita harus sudah paham, sudah istilahnya. Nah, cara amalnya ada lagi tadi, ngikuti tanda wakaf. Kalau tidak ada, lebih baik kita
mengulang. Berarti kita melakukan tanda wakaf hasan. Apalagi kobi lebih baik, apalagi kobi lebih ngulang lagi kalau kobi. Nggak boleh. Atau misalnya memutus misalnya memutus kata misalnya apa ya? Misalnya wa ulaika humul mufli padahal muflihun itu kobi juga kan, artinya apa? Memenggal kata dia kan, memenggal kata. Nah jadi gimana, jangan dipaksa. Kalau sudah nafas mau habis berhentilah sudah, jangan sampai kita jadi kobi. Sedangkan ini sudah sempurna, la taqrabus shalah, sudah sempurna itu kan shalah, ternyata dari maknanya salah. Apalagi la taqrabus sol ada kayak gitu kan. Atau misalnya kola dia misalnya kotsel, padahal itu kotsla, itu kan salah. Padahal ada alif mat kan, atau ya lazima ya, atau alif duduk. Nggak ada tanda alif kecilnya ya ustazah, iya karena di situ ada tanda wakaf, karena di akhir kata di sebelahnya, itu juga bobot harus paham. Oke, sampai sini ada pertanyaan, kalau tidak ada kita akhir. Seandainya ustazah, Ya. seandainya kita kan enggak ngerti maknanya, enggak tahu bahasa Arab kan. Sama, saya juga nggak tahu. Satu ayat itu kan panjang tuh. Heeh. Nah, enggak ada wakaf juga di situ. Wakafnya juga panjang baru Heeh. ketemu nih. Seandainya kita mau stop di mana itu ada triknya sendiri kan atau gimana ustazah? Dan maksudnya juga gimana gitu kira-kira. Oke, nanti pertemuan berikutnya itu tidak. Kalau saya tuh cari gini, kata yang biasa kalau anak pribadi ya, saya juga masih belajar. Itu kata summa, terus kata apa lagi, ulaika. Makanya ketika kita wakaf, yang penting jangan memenggal kata itu dulu. Kalau dari makna kan wallahu alam, kayak tadi kan sholat kita nggak tahu ya kan. Artinya lebih baik intinya gini, intinya mengulang lagi kembali. Nah, ngambilnya gimana? Pertemuan berikutnya di mana ibtidah yang lebih baik. Nanti trik-triknya seperti itu tadi. Ya kata fa, ada kata fa falamma misalnya faula ika, atau misalnya mudori Maksudnya kita berhenti yang tidak sebatas yang kita berhenti. Ngulang lagi. Maksudnya enggak apa-apa berhenti, tapi kita mulai. Iya, karena kan nafas kita, karena kita nggak sengaja atau batuk ya kan. Nah itu namanya, makanya tadi wakaf ikhtiari tadi kan, artinya kita wakaf tanpa kita memang ada kita memang sengaja itu karena tadi apa? Karena memang habis napas, atau karena batuk, atau karena apa gitu kan. Nah itu makanya tadi sudah dibagi-bagi menjadi sebenarnya kan paling afdol itu satu ayat kan. Walaupun itu dia masih wakafnya itu masih hasan, tapi kalau hasan ini ketika di akhir ayat boleh hasan itu bisa berlaku ketika di akhir ayat, nggak usah perlu mengulang. Tapi kalau dia bukan di akhir ayat, kalau bisa mengulang beberapa kata sebelumnya gitu kan. Nah tapi kalau dia hasannya itu dia di akhir ayat, nggak apa-apa, karena ngambil dari bahwa setiap kita berhenti itu sunnah, setiap kita berhenti wakaf di akhir ayat kayak gitu. Bagaimana kalau misalnya mau nyambung? Ya nggak apa-apa, selama kalau habis napas itu ada biasanya nggak ada cepat ya kayak gitu kan. Kayak gitu. Oke, paham ya? Paham sedikit, sama saya juga. Saya juga masih belajar, Boy. Oke, tidak ada pertanyaan? Ada lagi? Oh tidak ada, silahkan ditutup. Saya aja wakaf ibtidahnya sampai saya beli juga buku wakaf ibtidahnya. Intinya kesimpulannya apa? Memang harus tahu makna. Caranya gimana? Harus memang ikuti tanda dan mulailah latih pernapasan. Nah cara pernapasannya itu nanti aja pada saat ibtidah aja ya. Udah jam segini. Ada yang